Oke, sebelumnya nama gua Ricky, umur gua sekarang di 26 tahun. Oke. Pekerjaan sih sekarang di karyawan swasta sambil usaha kecil-kecilan lah. I see. Sebagai aku yang udah lewatin 20-an, ada yang bisa aku bantu gak? Oke, sebenarnya mau ini nanya ini sih Ko Agus. Sebenarnya lagi ngerasa lagi on fire ya sih di umur Nice. 26 tahun ini. Kayak bingung harus kayak kebetulan di aku ini di bidang finance ya. Di bidang finance terus kayak bingung nih sekarang nih harus fokus karir atau pendidikan dulu nih kayak gitu. Kayak mungkin kayak ngambil S2 kayak sebenarnya aku suka MBA ya, Master Business Administration. Cuman karena kebetulan aku sandwich gen juga. Jadi ya harus realistis ya. Jadi kayak oh yaudah apa harus karir dulu kayak gitu. Sebenarnya itu dulu sih yang pertama Ko Agus. Terhadap bagaimana caranya menjaga keseimbangan idealis sama realistis. Iya bener, correct. Kayak bingung sih makanya harus apakah idealis nih ngikutin kayak gue pengen sekolah nih biar ya mungkin bagus lah buat karir path-nya. Tapi di satu sisi ya ketahan juga nih kayak ya harus ya masih realistis lah gitu. Tapi coba aku tag kamu dulu. Idealis ini kamu tuh berasa kamu pengen masuk ke sekolah itu apakah karena kamu emang inginkan, kamu berasa kamu rasa keinginan tawan tinggi atau sebenarnya kamu cuma memenuhi seseorang punya validasi gitu? Basically sih karena tadi lagi balik lagi ke karir sih karena pengen ngelihat dari kebetulan atasan aku itu ya MBA juga gitu maksudnya dengan ngebangun networking juga ya sebenarnya salah satu pengen sekolah lagi karena mungkin dulu di S1 kan biasanya cuma ketemu ya teman-teman biasa lah cuma main nongkrong terus kayak ya bahasanya mungkin dulu gak ada faedahnya lah mungkin sekarang setelah kerja itu kayaknya harusnya gue dulu bisa belajar ya bisa sharing atau lebih banyak nanya waktu dalam kelas gitu baru sadarnya pas sekarang kerja gitu ternyata kayak dulu gue nggak ngapa-ngapain buang-buang waktu ya gitu kayak nggak punya networking temen cuman hahihi doang gitu akhirnya ya mungkin penyesalan juga ya mungkin di umur sekarang ngelihat kayak oh mungkin salah satu cara untuk ngebangun networking itu ya salah satunya mungkin dengan ambil S2 ini kan ketemu mungkin orang yang lebih udah mature atau yang udah lebih dewasa apalagi udah expert di bidang finance jadi bisa sharing atau mungkin kayak gimana sih cara buat kayak ngebangun karir path di dunia finance kayak gitu sih. I see. Dari omongan kamu barusan, kalau misalnya aku yang duduk di tempat sana, menurut aku sih aku nggak bakal ngelakuin itu. Karena yang aku dapat dari tadi adalah orang lain, orang guru aku bilang bla bla bla, orang lain network segala macam. Asumsi itu semua aku terima mentah-mentah. Kamu nanti mau elaborasi silahkan. Tapi kalau misalkan cuma variabelnya itu doang, aku berasa nggak ada faedahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya konteksnya networking buat ketemu orang, buat guru udah ngomong gini segala macam, aku berasa mendingan gue jadiin diri gue magnet. Dan kamu kan sekarang udah menuju part 3 bentar lagi loh, 4 tahun lagi kan? Iya. Nah, dibandingin aku buang waktu aku di sekolah lagi yang networking ini, mendingan jadiin diri gue magnet. Nanti orang-orang ini nanti gue bakal ketemu juga di luar sekolah. Jadi jangan lihat networking itu seakan-akan gue harus menuju ke sana. Networking yang menurut aku benar-benar networking yang benar-benar ideal banget, kamu jadi magnet nih. Entah gimana caranya, orang-orang yang kamu pengen temuin ini ketemu sama kamu. Kenapa? Kamu naik level terus. Kompetensi kamu tinggi. Sampai orangnya berasa, gue butuh ketemu sama nih orang. Atau enggak kamu juga balik lagi juga di LinkedIn. Gue pengen ketemu lu, mau gak? Nah jadi kalau misalkan aku di posisi kamu, aku berasa yang namanya S2 itu menurut aku nggak penting kalau misalnya di posisi kamu. Oke, sekarang mungkin pertanyaan kedua lebih networkingnya. Ini dilatih di luar dari sekolah tadi S2. Kan aku juga udah nyoba nih networking di kantor. Mungkin kan kayak aku tuh lebih suka look up kayak lebih pengen lah kayak mungkin atasan-atasan aku. Maksudnya kalau untuk teman setara bukan gimana ya, mungkin kayak ngerasa kok gini-gini aja kayak kok gue nggak growth gitu kalau misalnya ngobrol sama mereka kayak cuman ya tetap hahi lagi baik lagi nih ke atasan-atasan nih nyoba nih kayak ngobrol sometimes mereka cuman kayak ngebahas tentang kayak kerjaan kayak mungkin kayak oh lu ngelakuin ini lo harus cuma ngelakuin ini gitu-gitu aja sedangkan kayak lu bisa lo challenge gue mau kok kayak ngerjain apapun yang di luar dari comfort zone gue justru gue nunggu challenge itu sebenarnya dari atasan cuman kayak ngerasanya kok gak dikasih kesempatan itu gitu kayak jadi bingung juga terus kayak coba deket nih kayak mungkin ya orang terdekat networking tadi bos juga kan bisa lah sharing karena dia juga kan kebetulan ya tadi MBA itu kayak ngobrol lah tentang
yang serius. Kayak dia nangkapnya kayak kok lu serius-serius amat sih ngobrol sama gue gitu. Padahal kan emang pengen tahu gitu, pengen kan ya mungkin lagi craving or something, kayak pengen tahu lebih banyak lagi kayak supaya jadi di titik lu yang sekarang tuh lu ngelakuin apa sih gitu. Maksudnya at least ya I need the guidance gitu kan kayak gitu. Makanya ya itu tujuan dari networking itu gue tuh butuh guidance gitu kayak harus kemana nih, karena emang bener-bener kayak I look up tuh kayak gak ada gitu, kayak harus ke siapa nih, harus kayak gimana gitu. Aku berasa namanya mentor itu overrated. Aku berasa mendingan nyari hero. Mentor itu terkesan memberikan impresi kayak seakan-akan mereka harus ada dan memberitahukan nih petanya. Kayak mentor terkesan kayak aktif gitu. Dan kita ngomong padanya, emang ada mentor nggak dibayar kayak gitu? Nggak ada sih. Sangat nggak rasional lah. Kita berharap ada orang yang mempunyai aksi sosial gitu-gitu terus kan. Tapi kalau hero, kayak semua orang bisa punya hero kan. Kayak kita punya suatu cerita gitu kan, kayak kita contoh hero-nya aku, contoh Tim Ferriss gitu kan, nggak pernah ketemu, tapi aku bisa mikir kayak kalau misalnya Tim Ferriss kasih aku wejangannya gimana gitu. Jadi menurut aku pertama, kamu kalau misalkan ngarep ada mentor itu udah mental yang salah, nganggap mereka itu adalah suatu bahan pembelajaran, that's it. Kalau misalkan nggak turun, nggak ada waterfall nih kamu nih kan, ilmunya, it's fine. Saatnya kamu move on ke medium yang lain. Atau bahkan orang yang lain. Bukannya aku suruh kamu resign ya. Maksudnya kamu ngerti poinnya aku kan. Kalau misalnya orang itu tanda kutip menutup dia punya waterfall, kamu bisa nyari format yang lain kan. Contoh, buku. Aku sih lebih suka buku dibanding dengerin orang. Kenapa? Karena kalau dengerin orang, kamu bisa kedistorsi sama dia punya bahasa tubuh. Apalagi kalau misalnya public speaking-nya bagus. Bener. Contoh kayak kamu nih ngobrol sama aku berasa kamu punya public speaking bagus. Depan kamera gini nggak gampang loh. Tapi kamu bisa ngomong kayak gini, aku berasa berarti public speaking kamu bagus. Tapi kan bisa aku kedistorsi sama kamu. Orang pikir public speaking bagus berarti bermateri. Padahal belum tentu loh, bisa aja kosong gitu kan. Terus kalau misalnya dengerin audio, bisa aja karena renyah terkesan kayaknya, enak nih suaranya gitu. Berarti orangnya berbobot. Padahal belum tentu berbobot. Tapi kan sama buku, bener literally cuma teks sama otaknya kamu kan. Nah jadi kalau misalkan ternyata orang-orang ini nutup dia punya waterfall, kamu bisa ke medium yang lain sih, dibandingin kamu maksain bahwa seakan-akan, berarti gue harus S2, berarti gue harus ngobrol lebih jauh lagi. Nggak harus itu. Yang penting tongkrongan wartegnya kamu itu naik kelas ke tongkrongan restoran gitu. Metafor, nggak literally. Coba aku ulang ya. Tongkrongan warteg kamu nih, yang kamu bilang berfaedah, jangan literally gitu. Maksudnya, pokoknya apapun yang kamu konsumsi, itu kan kamu sifatnya konsumsi kan. At the core itu apa sih? Input kan. Input buat kamu kan. Input kan nggak cuma selalu dari satu orang kan. Sure, nih orang emang tanda kutip bosnya kamu pengen tahu guidance-nya dia. Tapi ngomong padanya, banyak gak orang-orang yang lebih sukses daripada dia? Banyak kan. Dan sebenarnya ada bahan-bahan medium-medium format lainnya yang bisa kamu konsumsi juga untuk mendapatkan input ke diri kamu sendiri. Contoh fakta kamu kesini, aku yakin kamu ngapain? Nyari input. Benar. Iya. Tadi ngomongin magnet ya, berarti kan magnet itu tadi seolah-olah yang aku tangkap itu, jadi kita ngerasa bahwa kita tuh yang bermanfaat, kita yang menarik dari tadi untuk networking tadi. Tapi ada nggak sih perasaan, justru itu pertanyaan lagi buat aku itu kayak, ini sebenarnya gue udah bermanfaat belum sih di sini? Itu kadang ada pertanyaan sih kayak, ya garis simpelnya kayak di tempat kerjanya baik lagi nih. Ini gue ngerjain kayak gini-gini itu bermanfaat nggak sih sebenarnya? Ini punya impact nggak sih? Kalau misalkan kayak gini-gini aja gue kayak satu ilmu gue nggak dapet, maksudnya gue nggak bisa growth. Satu juga gue nggak punya manfaat. Jadi buat apa gue di sini? Jadi kayak suka kepikiran kayak gitu. Jadi ada nggak sih mungkin kayak bahwa diri lu sebenarnya udah bermanfaat di sini untuk kayak berarti gue bertahan di sini karena gue mungkin masih punya impact. Jadi buat kayak alarm buat aja kayak lu di sini tuh nggak sia-sia loh. Jadi kayak nothing growth enggak, ngebantu juga enggak gitu. Mungkin ada apa gitu. Aku lihat dari sisi perusahaan dulu kali ya, habis itu baru ke sisi personal. Kalau sisi perusahaan aku selalu on the record bilang learn, earn, and fun. Kalau misalnya kamu di satu perusahaan kamu bisa dapat tiga-tiganya, congrats, kamu tuh menang lotre. Gak banyak orang bisa belajar, bisa menghasilkan, terus happy. Jarang banget itu. Ada dua, kamu itu udah sangat umum lah. Kamu cuma menghasilkan sama kamu mendapatkan ilmu, tapi gak fun buat kamu. Ada satu, kamu boleh mikir. Contoh cuma menghasilkan doang, tapi gak dapat learn, gak dapat fun. Boleh mikir lah. Gak ada tiga-tiganya kabur. Gak ada faedahnya di sana kan. Itu aku punya dari sisi kamu, kalau misalnya mau jenjang karir segala macam. Tapi dari sisi personal development kamu gitu kan.
Ya personal development kamu lihat aja kalau misalkan nggak ada kamu, apakah kamu dicari? Kalau misalkan kamu nggak pernah dapat WA di tengah malam, udah simple, kamu nggak berfaedah. Sorry, aku revisi. Kalau misalkan di luar jam kerja kamu kagak dapat WA dari kantor, berarti kamu tidak sesignifikan itu di kantor. Oke. Karena coba kamu pikir secara rasional, make sense sih. Kalau misalnya gue punya usaha, Iya benar. yang gue cecarin sih orang-orang kuncinya gue. Benar setuju. Kalau misalnya orang nggak kunci mah perlu setan. Iya benar. Orang magang emang ngapain gue bayar dia gitu. Iya. Tapi kalau misalkan orang kunci, gue mastiin nih orang bisa gerak terus kan. Ya. Jadi menurut aku dari sisi perusahaan ya kamu punya indikator mau lihat dari bahasa tubuhnya, metafor, WA, di WA gak? Masalah tentang kan kalau tadi mungkin udah ngerasain nih kayak tadi mungkin gue tadi nggak di WA lah gitu atau emang nggak Bukan pemain kunci. bukan kunci nih sebenarnya gitu yeah. bukan kunci jadi kayak yaudah gue ngerasa kayak ya udah nggak ada impactnya gue di sini gitu. Apakah resign adalah suatu hal yang bagus buat orang-orang kayak gitu maksudnya kayak yaudah lo ngerasa apakah cuma perasaan aja biasanya kayak ada orang yang kan terlalu baper gitu kan mungkin kayak lo lagi baper aja kali gitu. Karena mungkin ya namanya bos kan yang nge-WA sana sini nggak cuma lu doang gitu. Mungkin pada saat itu emang dalam jangka waktu tertentu emang lu lagi nggak di WA aja mungkin. Karena ada orang perasaan kayak baper nih gitu. Apakah resign atau mungkin ya communication dulu nih sebenarnya sama mungkin atasannya atau gimana kayak sebenarnya kayak gimana sih mungkin ada biar dia ngasih vision lah ke kita gitu. Jadi ini bukan berarti kamu terima plak-plak berarti gue resign ya. Iya. Variabelnya sama kayak yang aku bilang itu, learn, earn, and fun. Menurut aku nggak ada tiga-tiganya kabur lah. Ada satu boleh mikir, ada dua umum. Ada tiga-tiganya congrats, kamu di ekosistem yang luar biasa. Jadi variabel itu yang harus kamu terima mentah-mentah tuh, learn, earn, and fun. Jelasnya kalau misalnya kamu main resign aja kan jelek buat kamu yang resume juga kan. Benar. Jenjang karir kamu berasa nih kenapa nih 3 bulan cabut, 6 bulan cabut, 9 bulan cabut gitu kan. Kamu harus punya sesuatu takaran bahwa ownership gue mau sampai mana sih. Kayak tadi kamu bilang, kalau misalnya gue ngapain kunci terus gimana gitu. Gue ngapain gue baperan gitu. Orang yang baperan biasanya udah pasti bukan pemain kunci. Kenapa? Karena dia langsung take it personally. Sorry, revisi. Bukan take it personally-nya itu gak masalah gitu. Tapi dia berasa kayak, yaudahlah gue kayak gini gitu. Tapi orang yang bener-bener yang performanya tinggi, terima itu sebagai kayak tamparan buat dia. Gue gak dicari ya. Padahal ambisi gue di bulan ini atau di tahun ini gue pengen kali 2 gue punya gaji, contoh doang. Dari 10 ke 20 contoh doang buat kebayang. Gue bakal tahu value-nya gue di perusahaan ini sampai kenapa gue sampai harus kali 2. Self ownership gue tinggi banget. Gue ambil inisiatif. Oke, ada inisiatif ini siapa tanggung jawab? Saya, Pak. Ada event ini siapa tanggung jawab? Saya, Pak. Bahasa kasarnya carmuk. Iya. Bahasa diplomatisnya menunjukkan kompetensi, kredibilitas. I'll show you bahwa gue bisa jadi tangan kanannya lu. Oke. Nah, Bas ngomongin carmuk nih kebetulan. Nah, gue ini sebenarnya kayak kurang masih bingung nih, agak ambigu dengan carmuk. Kadang kan kayak orang nih, misalkan kayak ngelihat orang bisa baik-baik aja di depan, misalkan si A ngomong sama si B nih. Kayak mereka kalau ketemu misalnya ngomongin project or something itu kelihatan baik-baik aja. Padahal mungkin di belakang kayak gue denger kayak si A nih ngomong kayak si B kerjanya nggak bener nih segala macam. Tapi mereka tuh bisa trying to be nice di depan kayak lagi itu sebenarnya itu yang gue lagi pelajarin sih sekarang kayak gue tuh bukan tipe orang yang bisa kayak kalau gue udah nggak suka ya jeleknya mungkin itu lebih kayak gue nggak suka lu nih lu misalnya let's say kerjaan lu jelek gitu gue nggak suka gue akan mungkin kelihatannya terlihat lah seperti itu. Nah jadi kenapa ada orang seperti itu bisa kayak jadi apakah itu kayak mungkin penjilat atau carmuk atau maintain relationship mungkin maksudnya antara partner atau kolega atau itu suatu hal yang harus diakuisisi yang bagus gitu sebenarnya kayak gue harus kayak walaupun gue nggak suka sama lu gue tetap kayak ya mungkin poker face atau setidaknya ya udah ini professional as kerjaan aja. Cuman yang dilihat tuh bukan masalah pakai professional as kerjaan kayak mungkin mereka kayak ngajak nongkrong lah terus kayak gue suka mikir kayak ini orang ngomongin di belakang nih ada sesuatu hal yang emang caranya seperti itu untuk ngebangun relationship atau emang
cara main dia nusuk kayak gini kan kelihatannya jelek ya sebenarnya orang kayak gitu, kayak mungkin kayak misalnya dia bilang ke bosnya lagi kan antara A dan B, ini si B nih kerjanya jelek nih gitu, ternyata pas ketemu A dan B baik-baik aja gitu. Itu sering banget ngelihat kayak gitu kondisi-kondisi, apakah itu hal yang bagus. Cuma kalau gue personally kalau misalkan lagi meeting gitu orang gak suka sama gue, gak suka sama lu, kerjaan lu jelek gitu. Tapi kan mungkin jadi yang lawan omongan gue atau partai gue itu nggak jadi tersinggung dong, kayak apa sih lu bukannya diomongin baik-baik tapi kok lu kayak ngejelekin gue dibanding di depan bos-bos yang lain gitu. Tapi menurut gue lebih kayak fair gitu, gue ngomong kayak gini jelek tapi gue di belakang ya nggak ngajakin lo tahu gue nggak suka sama kerja lo gitu. Jadi sih mungkin ada advice dari Ko Agus gitu masalah tadi mungkin carmuk. Ya itu di bedahnya banyak tuh. Coba kamu bisa telan gak ini? Ini di bedahnya banyak gitu. Satu, aku mau klarifikasi definisi carmuk tadi aku bilang itu kan kata kasarnya. Maksudnya adalah gimana cara kita bisa menunjukkan kompetensi kita sampai bos kita melihat bahwa gue bisa percaya sama dia. Bukan tanda kutip jilat. Jilat, definisi aku adalah saat kamu bisa ngomong segini, kamu punya kompetensi di sini. Ini jilat. Layaknya kalau misalkan orang-orang di sini mungkin nggak ngerti, ini adalah kamu punya persona di sosial media. Ini adalah kamu di WA. Jomplang. Ini jilat. Oke. Nah, itu aku mau klarifikasi di sana dulu terhadap yang carmuk-carmukan. Jadi pastiin kamu itu memberitahukan kompetensi gue di sini dan gue berasa gue bisa menjadi pemain kunci. Jadi carmuknya itu bukan ngejelekin orang. Meng-highlight gue punya feature. Karena semua bisnis, like bisnis kita kan juga bisnis. We as a human juga is bisnis kan. Kita mau highlight kita punya feature. Highlightnya gue ini nih, gue pengen kasih tau ke lu gitu. Mungkin lu nggak notice sama highlightnya gue. Bukan berarti kita ngejelekin orang lain. Nah, terus masuk ke dunia yang menurut aku corporate politics lah. Ya kan? Kalau misalkan ditanya jelek, udah pasti jelek, nggak usah diomongin. Karena ini semua kalau misalkan aku di posisi kamu, siapapun yang kayak gitu, menurut aku udah gak ada faedahnya aku temenan sama dia. Kenapa? Karena dia depan kamu kayak gitu. Emang di belakang kamu gak kayak gitu? Bisa jadi loh. Karena pas lagi kamu WFH, pas kamu di sini, dia ngobrol sama siapa? Dia pasti ngobrol sama orang lain kan? Benar. Dan probabilitas untuk orang itu ngomongin hal yang sama kamu, mungkin aja kan? Iya, benar. Jadi menurut aku itu pasti kalau misalnya aku posisi kamu, aku langsung jauhin. Tapi menurut aku terhadap corporate politics yang kayaknya terkesan kayak semua saling nyerang-nyerangan gini, menurut aku agendanya satu, integritas. Kamu harus tahu bahwa corporate ini dunia itu nggak cuma sekarang gitu di umur 20-an. Ada PAL 3, PAL 4, PAL 5, PAL 6 gitu kan. Nah, 4 dekade ke depan, kalau misal lu sekarang integritasnya kayak gini, kan bakal jadi buruk buat lu kan. Orang bakal notice kan, lu yakin mau kerja sama dia gitu. Gila itu orang sih hancur banget gitu. Nah jadi aku punya rekomendasi atau tips terhadap memitigasi lingkungan kerja yang seperti ini, ya satu, langsung hilangin. Gak bisa bro, ya profesional aja. Tapi jangan ada nongkrong-nongkrong kayak gitu. Kamu harus bisa berani nyaman untuk sendiri, which is susah. Kenapa? Karena emang kita manusia sebagai makhluk sosial, susah untuk sendirian. Pengen mencari teman untuk memvalidasi kita punya pikiran gak salah. Tapi pas kita tahu bahwa ini semua tuh gak ada gunanya buat kita, itu kamu harus berani ambil keputusan. Itu gak ada gunanya buat gue. If anything, malah ngerusak gue punya pikiran. Kayak seakan-akan gue gak ada kerjaan aja. Dan aku yakin karena kamu di sini, kamu ngapain terasosiasi kan sama orang-orang yang performanya rendah. Orang-orang yang bisa kayak gini, kenapa? Orang-orang yang performanya rendah. Nah terus habis itu yang terakhir yang terhadap kamu bilang kamu berani ngelempar ke orang. Di depan orang-orang. Bahkan kamu bilang bosnya kamu kan. Aku berani komentar, itu semua kamu harus bisa vice versa. Maksudnya adalah kamu digituin juga jangan baper. Itu menurut aku fair. Jadi bukan banyak lah, sorry lah. Recently ada satu di perusahaan aku kayak gitu. Orang yang berani marahin orang di depan forum, begitu dimarahin balik, ciut. Baper. Aku langsung bilang on the spot, ini gak boleh kayak gini nih. Gak bener nih. Kita sama-sama komisen transparan, emang kita sama-sama ngomong apa adanya. Tapi kalau misalnya dibales, lu kagak boleh ciut dong. Itu gak fair dong, lu pengecut berarti lu. Lu cuma mau jatuhin orang buat terkesan lu gede, pas orang lu mau coba ngekritik lu gak mau, anti kritik. Itu gak bener. Jadi aku mau coba ngebedah barusan komentarnya kamu ke sekian banyak variabel tuh. Aku gak tahu kamu bisa dapat atau gak bisa dapat. Dapat kok. Oke. Sama sebenarnya sempat aku juga baca nih gara-gara sebenarnya dari Ko Agus juga waktu itu baca
how to influence people ya kan, untuk win a friends juga kan. Jadi salah satunya juga ada kan tadi ngomongin argumen, pasti kan kayak kita lagi nyerang, maksudnya bukan nyerang, kayak berdiskusi itu kan kita berargumen ya. Cuman di salah satu poinnya yang belum aku tangkap sampai sekarang itu kayak kita tuh nggak akan bisa menang dalam argumen gitu. Kan situ ada. Nah itu tuh menurut pandangan Ko Agus tuh kayak gimana sih, maksudnya nggak bisa menang dalam argumen? Kita gimana mau menjelaskan kalau kita aja kelihatan kalah kalau misalnya dalam nalar aku tangkap ya gitu kan, misalnya kayak kita tuh nggak bisa menang dalam argumen, maksudnya dalam subtitle itu. Karena benar salah itu subjektif. Kebayang gak sih? Kayak sekarang kita ngobrol sesuatu gitu, benar salah subjektif gak? Ya. Mungkin apapun yang kamu ngomong, aku ngomong dari tadi, mungkin kamu merasa salah Gus. Terus aku bisa bilang apa? Ya udah. Kebayang gak? Iya. Jadi itu pendapat aku terhadap benar salah itu subjektif, tergantung terhadap konteksnya kan. Variabelnya terlalu banyak. Jadi terhadap argumen itu tanda kutip useless, menurut aku gak useless lah ya, tapi maksudnya tanda kutip ya. Menurut aku poinnya adalah, lu bisa realization gak gitu? Kita kan, apalagi kamu di industri finance nih, yang tanda kutip, pekerjaan industri yang ngelihat semuanya kertas. Benar. Nggak ada real hard worknya, kasarnya ya. Kita kan bisa ngemeng terus nih. Tapi siapa yang eksekusi? Benar. Nah jadi terhadap argumen itu pointless adalah lu kalau misalkan emang lu berasa itu bener, lu lakuin, ambil ownership, lu kerjain. Kalau misalkan ada hasilnya, lu take credit for it. Tapi kalau misalkan kamu mau lebih gede lagi, mau dipandang sama orang-orang lebih besar lagi, kamu kasih kredit itu ke tim kamu. Tim kamu juga respect sama kamu, yang gede, yang notice kerjaan kamu, juga berasa, ini orang ekstrim. Dia yang kerja paling ekstrim, tapi dikasih kredit ke orangnya, ke timnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tim, jadi nyambung juga kan, ngomongin tim. Nah, kebetulan kan emang... Baru disclaimer ya, aku bukan HRD loh. jadi kayak HRD ya? Iya, aku disclaimer dulu nih, aku bukan HRD. Oke, bagus. Jadi kebetulan aku juga dikasih kesempatan untuk manage tim gitu ya. Tadi kan mungkin ya itu aku pernah coba lah kayak tadi untuk ngasih kredit ke tim. Nah sebenarnya kan tadi salah satu tujuan aku juga aku pengen gimana kita grow together lah di tim gitu. Nah cuma ada beberapa di tim aku itu yang mungkin kayak ngerasa oh ya udah kalau emang jadi keenakan lah kasarnya gitu. Jadi serba bingung sih sekarang, kayak tegas. Mereka kayak apaan sih lu tegas-tegas banget, chill aja kali gitu. Tapi kalau misalkan dikasih keleluasaan, mereka keenakan nih. Mereka kayak ya udahlah nyantai ini gitu, kayak lead gue juga nyantai gitu. Jadi kayak terlalu keenakan gitu. Jadi makanya kayak gimana sih, mungkin ada advice juga kayak leadership yang kayak buat orang kan kadang dienakin malah keenakan, ditegesin malah baper kan. Jadi bingung lah gitu kita sebagai ya lead gitu. Itu yang itu abstrak sih, frekuensi. Maksudnya kalau frekuensi yang dapat susah gitu. Ini ada tim aku di bawah namanya adalah aku tuh ada yang namanya itu 360 review. Jadi aku duduk, terus pentolan-pentolannya aku suruh kritik aku. Salah satunya I'm very hard to work with. Ekspektasi aku tinggian. Aku bisa WA kapanpun. Dia tag tuh aku semua. Which is emang 360 review buat aku refleksi kan. Hubungan sama ini apa ya Gus ya? Hubungannya adalah aku pengen tahu kritikan aku, which is aku sebenarnya udah tahu. Tapi mereka lihat semua konotasi negatif. Aku harus kasih lihat ke mereka konotasi positifnya apa. I'm very hard to work with karena aku ada high standard. Aku ekspektasi ketinggian because I value you very much. Itu semua aku coba kasih lihat mereka dari konotasi positif. Ada gak Gus abis itu akhirnya keluar? Ada. Karena berasa ya nggak masuk di akal gitu loh. Kayak emang kenapa gue harus balas WA lu gitu loh. Gue mau cabut gitu kan. Gue 9 to 5 gitu kan contohnya. Ada yang cabut, akhirnya ada gitu. Nah dari sana poinnya terhadap kamu leadership, frekuensinya berarti udah gak ada. Kenapa aku bisa ngumpulin itu semua? Karena aku berasa pemain-pemain kunci ini aku pengen tanya, lu mau ambisi finansial lu seberapa gede? Tahun depan mau naik gak? Kalau depan mau naik, perusahaan berarti harus tinggi. Perusahaan harus tambah tinggi, berarti kalian pun sendiri juga harus naik kelas. Nah kalian naik kelas harus melakukan ini semua. Kalau mereka ada yang berasa gak rasional, berasa PR banget sih, ngapain sih kerja ini semua? Ya move on. Jadi ngejawab pertanyaan spesifik kamu terhadap gimana caranya leadership style semua itu very very subjektif. Karena kamu tadi komentar kan bahwa ada yang di ngomongin baper. Iya benar. Benar. Tapi kalau misalkan disuapin terus, kok gue yang kerja Gus? Iya benar. Kan fungsinya ada tim kan rame-rame gitu kan. Tapi ya di sana lah kamu punya leadership diuji coba gitu loh. Kalau ditanya ada satu ujangan sih, pastiin kamu itu terasosiasikan sama high performance people. Oke.
Ya soalnya sebenarnya punya pengalaman juga sih buruk, mungkin bukan buruk sih, mungkin agak Nggak enakin. gak enakin lah mungkin, gak enakin ya. Karena waktu pas kayak kita lagi biasanya kan ada evaluation meeting gitu, kayak kita kayak gue coba sharing lah gitu ke teman-teman kayak kok kita tuh punya target kayak gini, kalian tuh harus lebih moving lebih fast lagi. Terus ada satu kebetulan tim yang ngomong kayak nggak semuanya mau kayak Loki gitu. Iya benar. Iya, that's why kayak ya kayak itu sih kayak gue harus apa nih gitu kayak apakah jadi sebenarnya di situ jadi mikir apakah gue yang terlalu ambisius gitu, yang terlalu ambis. Soalnya banyak juga yang kayak ngomong kayak emang lu terlalu ambis gitu. Itu soalnya bingung juga sih di era yang sekarang ya mungkin ya, apa nggak tahu aku ini Jakarta sentrik gitu kayak bingung kayak sekarang udah ya ekonomi dilihat ya makin lumayan susah lah gitu bisa dibilang udah lumayan susah banget gitu. Terus kita ngelihat ke future kayak mungkin kan nanti kita akan berkeluarga, akan punya anak, kita harus mempersiapkan itu. Makanya ya aku sendiri sih nerapin kayak ya kita nggak bisa diem gitu. Makanya timbul rasa ambis. Nah, karena tadi punya mungkin rasa ya sense of belong lah mungkin dalam tim gitu kayak ya udah kita growth bareng-bareng gitu. Cuma mungkin ada yang nggak sefrekuensi itu yang bikin kayak sometimes ini gue terlalu ambis atau gimana ya. Itu cerita kayak lumayan kadang ya mikirin itu juga sih apa ya terlalu jadi ambis. down lah. Jadi down lah ya, mungkin paham. ya. Kayak gitu kayak mungkin ya bener tadi masalah ngomong tongkrongan juga kadang suka pengen sharing ya kayak cuma sama temen kayak gini. Terus ternyata dia bilang kayak si Ricky emang ambis gitu kan. Kayak terus ya Padahal berasa biasa aja gitu. Biasa aja gitu karena emang kayaknya ini hidup udah susah kayaknya bisa diem aja gitu. Karena emang ya maksudnya ngeliat ya realitanya ya kita harus prepare gitu for the worst gitu kan. Iya, aku mungkin komentarin jangan terkesan kayak tersudutkan ke dunia kerja kali ya. Iya. Aku punya cerita di lingkungan pas aku olahraga aja kayak gitu. Pas masih sekolah. Bukan organisasi ya, olahraga. Tim basket gitu kan. Ekstrim kan. Latihan gitu kan. Aku bilang latihan lagi gitu kan. Ada yang nyatet. Ya tapi kan gue kesini gak kayak lu Gus. Ngapain sih latihan dulu? Ya kan. Jadi maksudnya aku pengen kamu gak resources kayak seakan-akan ya apa yang kamu lakukan tuh, apa yang kamu experience tuh gak umum. Sangat umum. Nah terus gimana Gus cara gue mitigasi ini semua? Menurut aku ini namanya ekosistem. Ayam sama serigala beda gak? Beda. Tapi bisa gak ayam bahagia? Bisa. Serigala bisa juga bahagia kan? Tapi cara makannya beda kan? Beda. Itu poinnya. Kamu mau jadi mana nih? Mau jadi serigala, jangan cuma ngemeng doang loh. Literally aksi kamu juga harus kayak serigala. Berarti kamu hunting kan? Bener. Kamu aktif gitu loh. Bukan pasif. Nungguin ada makanan dikasih, terus pat. Terus udah happy. Which is fine. Kalau misalkan kamu, tanda kutip, mau kayak ayam. Gak ada salah gitu. Jangan terkesan kayak karena aku pakai metafornya ayam, itu konotasi negatif. It's fine. Tapi poinnya adalah ekosistem. Kalau misalnya sekarang kamu di satu tim, kamu sebagai serigalanya, terus yang lain semua ada beberapa ayam, ya kamu harus ngobrol sama dia kan gitu. Oke, kalau misalkan itu, ya udah, lu berarti the bare minimum is here. Apakah orang-orang bare minimum itu gak dibutuhin? Dibutuhin lu. Karena orang-orang admin kan pasti ada selalu dibutuhin kan. Jadi the bare minimum pasti butuh juga gitu. Tapi abis itu begitu kamu udah tahu the bare minimum sekian, komposisinya harus tahu. Kamu juga harus tahu komposisi serigala sama ayam gue butuh berapa ya di tim gue ya. Untuk gue berasa gue bisa maju. Kalau misalnya kamu berasa kamu nggak punya kapasitas untuk ngelakuin itu, ya kamu harus ngaca. Mau sampai kapan nih gue di circle seperti ini? Mungkin ada nggak sih mungkin pengalaman kok Agus gitu waktu di waktu umur 20-an gitu. Kayak kalau misalkan ngelihat dengan case yang tadi mungkin advice lah, sedikit advice buat kayak gimana sih buat kedepannya jadi supaya di 30 tuh lu udah gak kayak gini lagi gitu. Mungkin kayak tadi mindsetnya kayak tadi masalah yang pertama itu masalah kayak lu kayak jatuhnya validasi kan. Kalau misalnya masalah S2 itu mungkin kejar validasi atau mungkin kayak yang poin kedua tadi salah satunya itu kayak lu masih distract gitu sama teman-teman lu mungkin yang kayak tadi lu bilang ambis atau something. Mungkin ada advice gitu apa yang harus dipersiapin lah supaya nanti mungkin ya di umur 30 kan nggak stop di situ aja kan, mungkin ada harus yang dipersiapin gitu. Itu kalau dipersingkat gimana caranya mitigasi semua resiko di 20-an? Iya mungkin. Iya benar. Tips sih banyak ya misalnya itu ya. Tapi kalau misalkan bener-bener simpelnya, sederhananya sih kamu tahu life moves on sih. Maksudnya kayak orang berpikir bahwa kepala 2 begitu kepala 3 berarti udah tua gitu. Entah kenapa gitu kan. Kepala 4 udah tua gitu kan. Tapi kamu harus ngeliat dari sisi 20-an itu
Ada kamu saat eksperimental untuk kamu memastikan pada 3/4 kamu eksponensial. Jadi mungkin terkesan kayak 20 tuh kamu datar terus. That's fine, as long kamu mata kuda gitu kan. Kamu tahu apa yang kamu tuju, keterampilan yang pengen kamu tusuk. Akan ada satu titik di mana ini semua eksponensial. Nah, untuk menuju ke sana, semua dinamika hidup ini, kamu harus benar-benar fokus secara intrinsik. Kamu harus berani untuk kesepian. Karena apapun yang kamu ngomong sekarang, dengan kamu punya omongan kamu ambis, kamu dengerin semua orang ini, kamu tuh lagi di tengah. Ini circle kamu yang dulu nih. Ini kamu tengah, kamu tanda kutip lagi mau lulus sama mereka. Kamu lagi nyari circle baru nih. Gue pengen punya circle semua serigala. Yang bikin gue energinya bener kayak gue hunting tuh bener gitu. Bukan gue hunting malah dikatain gue salah. Tapi circle serigala ini belum ketemu kamu, Ki. Circle serigala ini masih sendirian gitu, karena belum tahu kamu siapa. Di sini, kamu harus berani sendirian, dan itu sangat susah. Karena manusia makhluk sosial, butuh pengakuan. Setuju. Nah, orang-orang yang berani kesepian ini akhirnya bisa kesini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu punya konsistensi, punya kegigihan, punya fokus yang luar biasa, atensi yang luar biasa untuk memastikan kamu naik kelas?